Shalom Jemaat Taman Sari. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesaksian bagaimana Tuhan memimpin saya pada satu tahun yang telah berlalu ini. Kisahnya dimulai dengan saya telah lulus kuliah pada tahun 2023 akhir, sehingga saya mencari pekerjaan. Dan saat saya mencari pekerjaan di perusahaan-perusahaan, saya telah lolos beberapa seleksi mulai dari CV, transkrip, dan juga lolos tes dalam psikologi dan juga kemampuan dalam akademik. Dan setelah itu saya masuk di tahap selanjutnya, yaitu interview bersama user dan HR. Dan saat interview tersebut saya mengetahui bahwa mereka membutuhkan orang yang dapat bekerja pada hari Sabtu juga, sehingga saya tidak bisa mendapatkan izin untuk libur pada hari tersebut untuk menguruskan hari Sabat, sehingga saya harus menolak tawaran dari mereka dan berusaha mencari lagi mana perusahaan yang cocok untuk saya yang dapat libur pada hari Sabat. Dan ternyata selama hampir setengah tahun berlalu, perusahaan-perusahaan yang saya temui masih sama, yaitu harus lembur atau harus masuk pada hari Sabtu, dimana mungkin hanya setengah hari saja dalam satu bulan itu hanya 2 kali dan setengah hari. Tapi saya meyakini bahwa hal tersebut bukan hal yang baik bagi saya, karena saya harus menguduskan hari Sabat. Sehingga saya mulai gelisah dan juga mulai berpikir, kayaknya pekerjaan apa aja yang harus saya ambil itu bisa semua. Maksudnya adalah ketika saya harus masuk ke dunia yang tidak ada hubungannya dengan perkuliahan saya harus mengambil itu. Mungkin itu adalah jalan Tuhan bagi saya, sehingga saya mendapatkan tawaran saat itu di customer service dari seorang kenalan, dan mereka sangat membutuhkan itu. Jadi saya coba masukkan CV saya pada pagi hari, dan siangnya langsung disuruh ikut interview di kantor. Dan pada saat itu saya sangat bergembira sekali. Pikiran saya bahwa ternyata Tuhan mungkin menempatkan saya di sini sebagai seorang customer service awal untuk dapat jenjang yang lebih tinggi pada akhirnya di customer service ini. Tetapi setelah saya sampai di interview tersebut, HR dan user itu menanyakan kenapa saya belum mendapatkan pekerjaan dan kenapa saya jauh dari perkuliahan saya. Bidang perkuliahan saya yaitu teknik perminyakan. Saya menjelaskan bahwa saya belum mendapatkan perusahaan yang cocok untuk saya, karena saya harus libur pada hari Sabtu atau harus beribadah pada hari Sabtu. Sejak saya mengatakan hal tersebut, mereka langsung melakukan disclaimer bahwa di sini juga memang ada libur pada satu hari dalam satu minggu, tapi hal tersebut tidak bisa ditentukan di mana saya dapat liburnya, karena mereka harus memberikan jadwal shift, dan shift itu tidak bisa di request oleh si pegawai, si customer service ini. Sehingga saya pada saat itu yang tadinya sangat bergembira dan excited, saya sudah membayangkan saya memiliki penghasilan tetap dan bisa menghidupi kehidupan saya sendiri, ternyata harus kandas dalam beberapa menit pertama sebelum saya masuk di seleksi yang lebih dalam seperti itu. Dan pada saat itu saya sangat frustasi, karena saya sudah jauh-jauh ke sana, naik Gojek selama hampir setengah jam, bahkan 1 jam dengan biaya 75.000, dan saya di sana hanya sekitar beberapa menit dan harus pulang dengan tangan kosong dan tidak ada menghasilkan apa-apa seperti itu. Dan pada saat itu ketika hal itu dikatakan pada HR dan user ini, saya langsung bersedih hati dan pikiran kacau. Dan saya pulang menggunakan kendaraan umum selama 2 jam. Saya linglung, tidak bisa berpikir dengan jernih, dan sampai rumah saya juga bertanya kepada Tuhan, berdoa bagaimana, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Dan hal yang membuat saya menyakitkan adalah kata-kata dari user ini. Mereka mengatakan bahwa ya, kamu boleh ibadah, tapi jangan sampai kamu di dalam dunia ini tidak bisa bekerja seperti itu. Dan saat itu saya berpikir, apakah Tuhan memang tidak punya kuasa ini kepada saya, tidak dapat memberikan saya pekerjaan yang baik bagi saya.
sehingga seperti agama saya dipermalukan atau iman saya dipermalukan di depan mereka seperti itu. Dan pada saat itu saya sangat frustasi, dan pada 1 minggu setelahnya saya mengikuti program IYC, dan ternyata di sana saya bertemu dengan banyak senior yang telah sukses, tapi mereka memiliki kendala yang sama pada awalnya. Bahkan ada yang tidak bekerja di awal sampai 2 tahun. Dan itu membuat saya bangkit lagi imannya dan juga semangat saya. Ternyata ya memang waktu Tuhan itu tidak bisa kita prediksikan, tapi Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Sehingga akhirnya setelah hampir setahun saya mendapatkan panggilan interview dari satu perusahaan yang sebenarnya saya juga lupa ternyata telah meng-apply di sana gitu. Dan perusahaan ini merupakan perusahaan yang sesuai dengan bidang saya, yaitu teknik perminyakan. Dan saya bertanya pada saat interview apakah jam kerjanya ini bisa saya pakai untuk ibadah seperti itu pada hari Sabtu, dan mereka mengatakan bahwa bisa. Dan ini adalah pekerjaan yang hampir fleksibel, jadi ketika tugas-tugas sudah selesai ya kita bisa free gitu. Dan ternyata pada saat itu saya sangat senang sekali, dan saya dipanggil lagi untuk diterima dan masuk di perusahaan tersebut. Dan selama ini sudah 2 bulan berjalan, dan puji Tuhan saya memiliki satu partner, yaitu satu tim dengan saya, dan dia merupakan orang yang toleran, sehingga ketika nantinya ada pekerjaan di hari Sabtu saya dapat melimpahkannya itu kepada dirinya, dan saya akan menggantikan pada saat hari Minggu seperti itu jika ada pekerjaan yang mendesak. Dan ini merupakan satu hal yang bagus dan satu hal yang memberikan sukacita bagi saya dan juga bagi keluarga saya, dimana akhirnya setelah 1 tahun menganggur saya boleh mendapatkan pekerjaan yang dan penghasilan yang tetap, sehingga saya dapat menjadi berkat juga bagi orang lain. Nah, harapan saya untuk di tahun kedepannya saya boleh dapat mengembangkan karir saya dalam pekerjaan di teknik perminyakan ini, dan dapat tetap libur pada hari Sabat, dan boleh menjadi pekabar Injil bagi orang-orang di sekitar atau teman-teman di perusahaan saya. Dan harapan saya bagi Taman Sari, semoga Taman Sari dapat terus maju, khususnya dalam kegiatan pemuda Adventnya, melakukan pelayanan ke berbagai tempat lagi di luar Jakarta maupun di dalam Jakarta, sehingga banyak lagi orang-orang yang boleh terberkati dengan pemuda Advent di Taman Sari. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati.